Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Riau salah satu provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam. Jumlah penduduk Provinsi Riau sebesar 6.814.909 jiwa. Dengan luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km persegi. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Wabah pandemi COVID-19 yang kini tengah terjadi di seluruh negara, salah satunya di Indonesia, telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Wabah pandemi COVID telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID. Koperasi didorong untuk lebih cepat dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi terkini melalui transformasi digital. Satu contoh memang kenapa, apalagi di masa COVID, kita ini sebetulnya kenapa memang riskan juga. Satu sisi bentuk kita ini Kementerian Koperasi UMKM itu sebetulnya urusan wajib. Tapi di kita di Riau yang urusan wajib paling bawah, urusan pilihan naik di atas. Bentuk sebetulnya kalau di nomenklatur Permendagri 90 sekarang itu kan perindustrian, perdagangan, ini urusan pilihan. Urusan wajib itu sebetulnya yang koperasi, tapi di satu sistem sekarang dinas kita definisi itu kan paling bawah. Dulunya kita satu dinas satu kementerian, sekarang udah berbaur 3 kementerian jadi satu dinas. Jadi dulunya ada 5 bidang yang bawah koperasi UMKM, sekarang tinggal 1. Di sini kadang-kadang kenapa riskan kita untuk sebagaimana negara inginkan, kita nak berbuat lebih jauh susah. Dulu ada bidang pengawasan koperasi, dengan yang ada bidang pengawasan pun istilahnya susah kan mengawal, apalagi sekarang tidak ada lagi. Jadi makanya itu untuk teknologi digital, kalau kita mengharap sektor yang lain untuk sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat susah. Jadi dengan koperasi ini sebetulnya kita sebagai negara menaruh harapan untuk kemajuan Indonesia nantinya pada masyarakat. Inilah tergantunglah nanti koperasi yang bagaimana yang dimiliki oleh Riau sendiri. Maka itu integritas bagi pengurus itu diutamakan nanti ke depannya. Maka itu kami bertahap juga mengajarkan berintegritaslah bagi pengurus. Kalau integritas dimiliki oleh pengurus, pasti nanti anggota akan mengikut. Jangan istilahnya kita berkoperasi hanya untuk kepentingan pribadi. Seharusnya koperasi ini kalau untuk milik bersama. Itu semboyan kami. Harapan kami sebetulnya kenapa deh? Berharap besar terhadap koperasi yang bisa menampung sekian ribu anggota setiap koperasi. Ini bisa mensejahterakan, terutama kan bagi penduduk kita yang hidup di Riau. Pandemi COVID-19 ikut menuntut koperasi di Indonesia untuk segera mungkin bertransformasi dengan perubahan zaman. Transformasi koperasi dengan layanan digital yang dimaksud yaitu melayani anggota hingga berhubungan dengan mitra bisnis. Digitalisasi layanan menjadi alternatif satu-satunya untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan memiliki daya saing koperasi. Peran pemerintah tetap diperlukan sebagai mediator dan fasilitator yang menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah dengan melakukan transformasi digital serta inovasi di lingkungan koperasi. Transformasi digital perlu dukungan semua pihak, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan media adalah pilar pentahelix yang perlu memiliki visi yang sama untuk mendorong masyarakat koperasi memasuki ekosistem digital. Salah satu koperasi di Kota Pekanbaru yang sudah berbasis digital yaitu Koperasi BMT Permata Indonesia yang terletak di Jalan Rawamangan nomor 67 Tangerang Labuai Pekanbaru. Pengembangan usaha ya, alhamdulillah ya,
dulu ketika saya membangun koperasi ini ya, yang saya cari pertama kali itu adalah software ya, software. Dulu kami masih program aplikasi keuangan ya, software. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita bisa mengembangkan software berbasis digital, digital. Jadi alhamdulillah ini cukup membantu ya transaksi di dalam koperasi itu sendiri ya. Yang kita bangun pertama itu adalah trust ya, meningkatkan trust ataupun kepercayaan anggota. Ketika anggota itu menyimpan uangnya di koperasi ya, ada rasa aman ya, maka kita mengembangkan sebuah aplikasi ya berbasis digital yang itu bisa mengecek saldo simpanan ya, simpanan anggota ya. Ini dengan login ya, seperti mobile banking, saldo simpanan anggota itu sudah kelihatan ya. Nah, ini yang kita lakukan adalah untuk membangun trust ya, kepercayaan anggota atau masyarakat terhadap BNT Permata. Yang menjadi tantangan kita ya, dimana kita harus bisa memenuhi keinginan ya dari generasi milenial ya, memenuhi keinginan dari generasi milenial ya, karena perkembangan teknologi ya itu sudah merubah paradigma masyarakat ya di dalam bermuamalah atau bertransaksi. Yang menjadi tantangan kita ya, dimana kita harus bisa memenuhi keinginan ya dari generasi milenial ya, memenuhi keinginan dari generasi milenial ya, karena perkembangan teknologi ya itu sudah merubah paradigma masyarakat ya di dalam bermuamalah atau bertransaksi. Maka sudah seharusnya koperasi itu bertransformasi ya, bertransformasi ke arah digital ya, sehingga itu bisa memenuhi ya paradigma masyarakat ya, khususnya adalah anggota dan stakeholder. Nah ini, jadi sudah saatnya koperasi bertransformasi ke era digital. Koperasi harus hidup dengan kesadaran di lingkungan yang cepat berubah. Transformasi digital harus dilakukan suko dan tidak suko. Inovasi menjadi sangat penting. Koperasi harus menjadi bagian penting perjalanan sejarah. Inovasi dan kreasi yang dimiliki koperasi harus sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Lalu membangun koperasi berskala besar yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.